Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami sungguh mengucap syukur. Di hari yang perhentian ini, Engkau mengundang kami semua untuk boleh datang di rumah-Mu ini ya Tuhan. Memuji dan menyembah Engkau. Dan saat ini Tuhan, kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu. Bukakan hati dan pikiran kami, biar Roh Kudus yang mengajarkan kami, yang memberikan pengertian kepada kami. Supaya firman yang akan kami baca, yang kami dengar, yang akan kami renungkan, kami dapat melakukannya di dalam kehidupan kami, baik secara pribadi, berjemaat, bahkan berbangsa. Berfirman ya Tuhan kepada setiap kami, berkati juga hamba-Mu yang akan menyampaikannya. Biarlah jemaat bisa dapat mengerti dengan jelas dan dapat diberkati melalui kebenaran firman-Mu. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa menyambut firman-Mu. Haleluya. Amin. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara. Puji Tuhan ya, kita diberi kesempatan untuk boleh sekali lagi membaca dan merenungkan firman Tuhan. Mari kita membuka Alkitab kita dari 1 Petrus 2 ayat 9 hingga ayat yang ke-10. Demikian firman Tuhan, tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Kamu yang dahulu bukan umat Allah, tetapi yang sekarang telah menjadi umat-Nya, yang dahulu tidak dikasihi, tetapi yang sekarang telah beroleh belas kasihan. Demikian pembacaan firman Tuhan buat kita semua Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Umat yang kudus, gereja yang berdampak, itulah yang menjadi perenungan kita pada kesempatan ini. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, di dalam kesibukan hidup kita sehari-hari, baik urusan pekerjaan, keluarga, pelayanan, bahkan tekanan ekonomi yang dirasakan oleh semua. Bahkan sampai godaan dunia yang begitu banyak menghampiri kehidupan kita. Tanpa sadar Bapak Ibu, kita mulai lupa siapa kita sebenarnya di hadapan Tuhan. Kita tahu kita Kristen. Kita tahu kita percaya pada Yesus. Kita aktif ke gereja tanpa bolong, tanpa absen, kecuali sakit yang memang benar-benar gak bisa turun dari tempat tidur. Kita aktif melayani di gereja. Ya, tapi pertanyaannya Bapak Ibu Saudara, apakah kita sungguh-sungguh sudah hidup dari identitas itu? Orang Kristen, percaya Yesus, aktif ke gereja, bahkan melayani Tuhan. Bapak Ibu Saudara, pelan-pelan kalau tidak waspada, kita ini bisa hanyut bahkan melupakan bahwa kita ini semua adalah umat pilihan Allah. Hidup kita ini bukan milik kita sendiri, tapi hidup kita ini milik siapa? Milik Tuhan, ya. Kok suaranya kecil ya? Hidup kita ini milik siapa? Milik Tuhan, Bapak Ibu Saudara. Dan setiap hari sebenarnya kita ini sedang membawa terang Kristus di tengah dunia di sekitar kita. Surat 1 Petrus ini ditulis kepada orang-orang Kristen yang tersebar di perantauan. Mereka tinggal di tengah lingkungan yang asing, bahkan tidak ramah dengan iman mereka. Mereka minoritas, mereka tidak dianggap, bahkan tidak dihargai. Sehingga Rasul Petrus menulis untuk mengingatkan orang-orang Kristen yang dalam perantauan ini, dan juga bukan hanya mereka Bapak Ibu Saudara, tapi untuk kita juga ya. Seharusnya di tengah dunia ini bukan kita menyerah atau pelan-pelan ikut arus dunia, tapi untuk hidup mencerminkan siapa Allah itu. Ya, lewat hidup yang tentunya berbeda dengan dunia ini.
Hidup yang bagaimana? Tentu hidup yang kudus, hidup yang berdampak. Bapak Ibu Saudara, dari semua identitas yang tadi disebutkan oleh Petrus, hari ini kita akan merenungkan satu saja. Umat yang kudus. Saya menyebutkan umat bukan bangsa supaya kita semua tidak berpikir bahwa ini soal etnis atau politik ya Bapak Ibu Saudara. Tapi ini soal komunitas orang percaya, sehingga saya memakai istilah umat yang kudus. Nah sekarang apa sih arti kudus yang dimaksud oleh Petrus Bapak Ibu Saudara? Bapak Ibu Saudara, banyak orang berpikir bahwa kudus itu sempurna. Kudus itu tidak boleh salah, tidak boleh ada yang salah. Atau hidup di atas standar manusia biasa. Di atas standar manusia biasa. Padahal Bapak Ibu Saudara, kata kudus dari 1 Petrus 2 ayat 9 yang dalam bahasa Yunaninya hagios, ini artinya dipisahkan, dikuduskan, dikhususkan untuk siapa? Untuk Allah. Karena kita tinggal di dunia yang sudah rusak total karena jatuh di dalam dosa. Nah Bapak Ibu Saudara, kalau kudus itu bukan soal jadi dalam tanda kutip super rohani. Tapi tentang hidup yang berbeda. Kenapa? Karena kita sudah menjadi miliknya Tuhan. Karena kita sudah menjadi miliknya Tuhan. Saya mengambil kutipan dari Jerry Bridges dalam bukunya Mengejar Kekudusan. Dia mengatakan kekudusan bukanlah pilihan ekstra bagi orang Kristen super. Kekudusan adalah panggilan setiap orang percaya yang telah, apa Bapak Ibu Saudara? Ditebus oleh darah Kristus. Nah Bapak Ibu Saudara, dari pernyataan ini seringkali ada anggapan yang mengatakan seolah-olah bahwa hidup rohani itu bertingkat, ya. Ada level kekristenan kita gitu ya. Pertama, percaya pada Yesus sudah cukup. Percaya, saya sudah percaya Yesus itu cukup. Tingkatan yang kedua, melayani Tuhan. Itu kayaknya urusan lebih serius lagi deh. Apalagi terpilih menjadi majelis, menjadi pelayan khusus. Ya Bapak Ibu Saudara. Ya, itu untuk mereka yang mau bertumbuh saja, yang mau berkembang saja gitu ya. Dan ini levelnya yang berikut. Hidup kudus itu hanya untuk rohaniawan. Bapak Ibu Saudara, kalau anggapan kita bahwa hidup kudus itu hanya untuk para rohaniawan saja, ya, maka hidup kita ini untuk apa ya? Bapak Ibu Saudara, kalau Tuhan sendiri sudah memanggil kita semua hidup di dalam kekudusan. Bapak Ibu Saudara, 1 Petrus 1 ayat 16. Bahwa panggilan untuk hidup kudus adalah perintah langsung dari Tuhan kita untuk siapa? Untuk semua orang yang percaya kepada Tuhan. Untuk semua orang yang memberi dirinya melayani Tuhan. Ya Bapak Ibu Saudara, bukan hanya untuk para rohaniawan, pendeta, penginjil, misionaris. Bukan Bapak Ibu Saudara, bukan juga untuk majelis. Ya. Karena 1 Petrus 1 ayat 16 dikatakan kuduslah kamu sebab aku Allah yang kudus. Bapak Ibu Saudara, ini bukan saran. Tapi ini perintah. Ini perintah yang langsung dari Allah kita kepada semua orang yang percaya kepadanya. Tapi ingat Bapak Ibu Saudara, bahwa kekudusan itu bukan syarat loh ya. Untuk kita diselamatkan. Tetapi kekudusan itu adalah buah dari keselamatan. Kekudusan itu bukanlah syarat untuk kita diselamatkan. Tetapi kekudusan adalah buah dari
keselamatan. Dan itu Bapak Ibu Saudara dikerjakan oleh Roh Kudus di dalam kehidupan kita. Membentuk kita hari demi hari, hari lepas hari. Bapak Ibu Saudara, jika kekudusan dianggap hanya ekstra atau tambahan, maka yang pertama kita sebagai orang Kristen, kita sebagai orang yang percaya, kita akan merasa cukup hanya menjadi orang yang baik. Tapi bukan orang yang terus mau berubah-berubah seperti apa yang Tuhan mau. Kita hanya puas sampai sudah, yang penting kita jadi orang Kristen yang baik aja gitu ya. Tidak melakukan hal-hal ya yang senonoh, yang tidak bermoral, tapi jadi Kristen yang baik aja. Nah, itu akan seperti itu ketika kekudusan dianggap tambahan atau ekstra. Yang kedua, kita akan jadi puas sampai di zona nyaman rohani kita. Sudah baca Alkitab, ya, sudah rajin ke gereja, sudah melayani, tapi tanpa keinginan untuk bertumbuh. Bertumbuh terus dan bertumbuh di dalam Tuhan. Dan maka yang terakhir, gereja akan kehilangan kesaksiannya. Karena tidak ada perbedaan antara umat Allah dan juga dunia. Ini yang mau terjadi Bapak Ibu Saudara. Padahal dunia kita ini sangat butuh orang percaya yang seperti apa? Yang hidup di dalam kasih. Bukan hanya ngomong soal kasih. Bukan hanya sampai tadi menyanyi tentang kasih. Rawat gereja, jaga gereja dengan kasih. Tapi cuma sampai di mulut saja. Tapi hiduplah di dalam kasih. Itu yang diharapkan, ya, yang dibutuhkan dunia ini dari orang-orang percaya. Yang kedua, dunia ini membutuhkan orang yang menjunjung integritas, kejujuran, bahkan saat ketika tidak ada orang yang melihat. Kejujuran, integritas. Dan yang ketiga, dunia ini membutuhkan orang percaya yang menunjukkan kekudusannya lewat saat dia bekerja, berbicara, bahkan memperlakukan sesama. Dalam pekerjaan, dalam pelayanan, bahkan di dalam pergaulan. Nah Bapak Ibu Saudara, jika kekudusan bukan pilihan, tambahan atau ekstra, tapi panggilan utama Tuhan dari setiap kita yang percaya kepada Tuhan, yang telah ditebus oleh darah Kristus, maka perintah untuk hidup kudus itu adalah wajib, ya, buat setiap kita untuk menghidupinya. Nah Bapak Ibu Saudara, maka pertanyaan selanjutnya, bagaimana kita bisa hidup kudus? Menurut 1 Petrus pasal 1 ayat 2 dikatakan, karena itu buanglah segala kejahatan, segala tipu muslihat dan segala macam kemunafikan, kedengkian dan fitnah. Dan jadilah sama seperti bayi yang baru lahir, yang selalu ingin akan air susu yang murni dan yang rohani, supaya olehnya kamu bertumbuh dan beroleh keselamatan. Bapak Ibu Saudara, yang pertama, Petrus mau mengatakan bagaimana kita hidup kudus. Buanglah dosa, segala kejahatan. Saya tahu Bapak Ibu Saudara, ketika membuang dosa ini dari kehidupan kita tidak mudah, ya Bapak Ibu Saudara. Tapi kalau kita bagian yang kedua, Rasul Petrus mengatakan rindukan firman. Sehingga ketika firman yang kita renungkan setiap hari akan menolong kita untuk semakin hari semakin menyadari dosa-dosa yang kita buat, yang tentunya tidak menyenangkan hati Tuhan. Bapak Ibu Saudara, Petrus menggunakan 2 gambaran yang sangat kuat. Yang pertama itu, ya, buanglah segala kejahatan. Itu artinya apa Bapak Ibu Saudara? Artinya bahwa dosa itu, kejahatan itu, ya, bukan disimpan, bukan dinormalisasi, apalagi dibenarkan. Tidak ada dosa yang benar di hadapan Tuhan. Karena dosa dapat menghambat relasi kita dengan Tuhan. Dan solusinya bukan pembenaran, tapi apa? Pertobatan. Ya Bapak Ibu Saudara, Petrus menggunakan ini supaya dosa-dosa yang masih ada, dosa-dosa favorit kita itu gak disimpan, yang gak dikoleksi,
Tapi kita datang dengan terus bertobat dan mau berubah bersama Tuhan. Yang kedua Bapak Ibu Saudara, rindukanlah susu yang murni dan rohani. Ini maksudnya apa Bapak Ibu Saudara? Rindukanlah firman Tuhan. Seperti bayi yang butuh susu ibunya, begitulah kita juga umat Tuhan membutuhkan firman Tuhan, makanan rohani ya, yang setiap hari kita baca, kita renungkan dan kita lakukan. Nah Bapak Ibu Saudara, kalau kita tidak sungguh-sungguh rindu kepada firman dan hidup di dalam pertobatan, maka bisa jadi ya Bapak Ibu Saudara, hidup kita ini ya punya status umat yang kudus, tetapi gaya hidup kita masih duniawi. Makanya jangan heran ketika orang bilang, orang Kristen kok gitu ya? Oh, dia orang Kristen. Kok nggak sesuai ya? Rajin ke gereja dan lain sebagainya. Statusnya umat yang kudus, tapi hidupnya masih memakai gaya hidup dunia. Bapak Ibu Saudara, ya bersyukurnya kabar baiknya bahwa kita nggak berjuang sendiri. Kita nggak berusaha sekuat tenaga kita karena kita lemah, kita ringkih, kita rentan ya. Kadang-kala setiap kita, apalagi saya yang punya anak umur 5 tahun, butuh ekstra sabar. Berdoa terus setiap hari minta, Tuhan tolong saya jadi mamah yang sabar. Tapi ketika keluar dari kamar, ketika lihat anak saya sudah membuat berantakan kembali isi rumah. Apa yang terjadi Bapak Ibu Saudara? Tanduk dua-dua sudah mulai keluar gitu ya. Semulai marah-marah, semulai dan lain sebagainya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita tidak jalan sendiri. Kita tidak berjuang sendiri. Roh Kudus memampukan kita. Roh Kudus yang tinggal di dalam kita itu akan menolong dan memampukan kita. Dialah yang memberikan kekuatan untuk kita berjuang, berkata tidak kepada apa? Kebenaran, kepada dosa. Dan berkata ya kepada ketaatan akan firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara, coba kita bayangkan. Seorang anak yatim diangkat jadi anak raja dalam sebuah kerajaan. Ya, dalam sekejap statusnya berubah. Dari anak yang miskin, rakyat jelata, diangkat menjadi anak raja. Tapi saudara, pertanyaannya, apakah otomatis ia hidup layaknya bangsawan, anak kerajaan? Belum tentu Bapak Ibu Saudara, belum tentu. Bapak Ibu Saudara, Putri Charlotte, cucu Raja Charles yang ketiga. Charlotte ini memang lahir sebagai anak bangsawan. Tapi apa? Tapi hidupnya dari sejak kecil dipersiapkan lewat didikan, lewat pelatihan, lewat pembentukan yang waktunya panjang sekali. Ia bukan sekedar punya gelar, ya status anak bangsawan, tapi ia juga perlu dilatih untuk hidup sesuai martabatnya. Bapak Ibu Saudara, privilege itu tidak otomatis menjadikan seseorang itu dewasa. Tetapi proseslah yang membentuk kelayakan. Ya, privilege tidak otomatis menjadikan seseorang dewasa. Umat yang kudus tidak langsung jadi kudus, tapi butuh proses sehari demi sehari di dalam perjalanan kehidupan kita. Kita sebagai umat kudus bukan karena layak Bapak Ibu Saudara, tapi karena anugerah Tuhan. Namun untuk hidup sebagai umat kudus, Bapak Ibu Saudara, kita dipanggil untuk masuk dalam proses. Buanglah segala dosa, renungkanlah, rindukanlah firman Tuhan. Setiap hari perlu disengajakan, perlu adanya disiplin, perlu dilakukan terus menerus. Siapa yang masih bolong-bolong saat teduhnya? Ayo Bapak Ibu Saudara, kita ini rentan ya. Kita ini tidak imun akan dosa. Karena itu kita butuh terus belajar untuk terus ya membawa segala dosa kita satu persatu di hadapan Tuhan
Dan firman terus mengisi kehidupan kita. Setiap hari perlu ada disiplin dan terus menerus. Nah yang kedua Bapak Ibu Saudara, bagaimana kita bisa hidup kudus? Kedua, karena kita semuanya ini telah mengecap kebaikan Tuhan. Maka seharusnya kita rindu untuk hidup menyenangkan Dia, untuk hidup mempermuliakan Dia. Nah Bapak Ibu Saudara, dalam 1 Petrus 2 ayat 3 dikatakan, jika kamu benar-benar telah mengecap kebaikan Tuhan, ini dia. Dan yang kedua dari ayat 10, kamu yang dahulu bukan umat Allah, tetapi yang sekarang telah menjadi umatnya. Yang dahulu tidak dikasih, tetapi yang sekarang telah beroleh belas kasihan. Kita sudah mengecap, dari ayat ini dikatakan bahwa kita sudah mengecap anugerah Tuhan, kebaikan Tuhan, kasih Tuhan. Maka saya yakin Bapak Ibu Saudara, kita tidak akan hidup yang sama seperti dulu. Rasul Paulus menggunakan istilah manusia yang lama, manusia yang baru. Kalau kita sudah memperoleh, merasakan bagaimana kasih Tuhan, kebaikan Tuhan setiap harinya dalam kehidupan kita. Mengingat bagaimana pengorbanannya di atas kayu salib seharusnya mendorong kita untuk tidak hidup sama. Ya, hidup sama seperti dulunya kita yang belum percaya kepada Tuhan. Hidup ini jadi bentuk syukur, yaitu rindu untuk selalu apa? Menyenangkan Tuhan, untuk hidup selalu memuliakan Tuhan, bukan semakin menjadi serupa dengan dunia. Bapak Ibu Saudara, sehingga pada akhirnya kekudusan, hidup yang kudus itu bukan tekanan Bapak Ibu Saudara, bukan beban, bukan kewajiban, tapi hidup kudus itu adalah respon sukacita kita, respon ucapan syukur kita, respon dari hati yang sudah disentuh oleh kasih Tuhan, yang mau menebus, yang mau mengampuni, yang mau menyelamatkan kita. Kenapa Bapak Ibu Saudara? Karena kita tidak mengejar kekudusan untuk mendapatkan kasih Tuhan, melainkan karena kita sudah terlebih dahulu dikasihi oleh Tuhan. Kita tidak lagi mencari kekudusan supaya Tuhan menyayangi kita, supaya Tuhan mengasihi kita, tapi justru karena Dialah yang sudah lebih dahulu mengasihi kita semuanya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, saat Petrus menyebut kita sebagai umat yang kudus, itu bukan hanya panggilan, ya, bukan hanya panggilan untuk kita, ya, menjauh dari dunia di sekitar kita supaya kita tetap kudus gitu ya. Atau fokus kepada pokoknya kita mau kudus, kita mau ini melakukan firman Tuhan. Tidak Bapak Ibu Saudara. Tapi Tuhan juga mengutus kita di dunia ini untuk lewat kehidupan kita menjadi terang. Supaya apa? Supaya dunia di sekitar kita dapat melihat, dapat mengenal siapa Allah yang kita percaya, siapa Allah yang kita sembah. 1 Petrus 2 ayat 9 dikatakan supaya kamu memberitakan, ya seperti Petrus mengatakan bahwa supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Saya mengambil kutipan dari Rick Warren dalam bukunya Gereja yang Bertujuan. Bapak Ibu Saudara, dikatakan gereja yang sehat itu bukan hanya tempat berkumpulnya orang percaya, tetapi komunitas yang hidup untuk kasih dan misi. Bapak Ibu Saudara, kutipan ini menegaskan bahwa misi gereja itu sendiri bukan dimulai dari luar, tetapi dimulainya dari dalam gereja itu sendiri. Dari umatnya, dari komunitas orang-orang percaya yang bergereja. Semuanya bisa dimulai dari satu sikap sederhana, yaitu apa? Yaitu rasa peduli. Rasa peduli. Bapak Ibu Saudara, gereja yang berdampak, sehingga kita akan merenungkan gereja yang berdampak dari dalam itu dimulai dari rasa peduli kita sebagai komunitas orang-orang percaya. Bapak Ibu Saudara, kita tahu bahwa gereja adalah milik Tuhan. Gemim Kers Manado ini juga milik Tuhan.
Gemim Kristus Manado ini gereja yang besar Bapak Ibu Saudara. Ada lebih dari 1.000 jemaat yang terbagi dalam 11 rayon. Tidak kadang justru malahan di tengah banyaknya jemaat ini ada mungkin yang merasa masih belum mengenal atau dikenal. Merasa rasanya sendiri, merasa asing ya di gereja yang jumlah jemaatnya besar ini, ya jumlahnya banyak ini. Kenapa Bapak Ibu Saudara? Karena di gereja kita ini ya setelah ibadah banyak yang langsung pulang. Ya entah mau cepat-cepat ada lanjut acara gitu ya. Bahkan memang kita harus akui tempat duduk dan ruang tunggu fasilitas kita terbatas gitu ya. Paling di lantai 1 atau menunggu yang remaja di lantai 3 atau yang menunggu sekolah minggu di lantai 2 gitu. Terpecah-pecah, terpisah-pisah. Jemaat yang baru datang, anggota yang baru datang gitu ya bingung. Aduh kemana gitu ya, belum kenal siapa-siapa gitu ya. Ya, nah Bapak Ibu Saudara ada yang datang sendiri, ada yang duduk sendiri ya. Ataupun berdekatan duduk dengan sebelah kanan kiri gitu ya, tapi nggak saling mengenal ya. Bingung gitu ya, tidak ada yang mengajak dia bicara, menyapa dia gitu. Bahkan sampai dia udah bergereja sebagai simpatisan atau jemaat yang baru gitu ya, baru datang di gereja kita. Setelah berbulan-bulan pun nggak ada yang menyapa dia, nggak ada yang ini. Ya mungkin syukur-syukur kalau sampai di asar di depan penyambut jemaat, selamat hari Minggu, selamat beribadah gitu. Dan pulangnya juga begitu. Tapi dia tidak merasakan lebih dari itu. Bapak Ibu Saudara saya percaya mungkin bukan kita yang berniat tak acuh kepada satu dengan yang lain di tengah jemaat kita. Tapi mungkin Bapak Ibu Saudara kitanya ini terlalu nyaman dengan lingkaran kecil kita. Contoh, kita nyaman dengan rayon kita. Ya, atau dengan tim pelayanan kita gitu ya. Atau teman dekat kita, maka kita akan sapa, kita akan ngobrol. Tapi mungkin ada orang yang lalu lalang, kita nggak sapa, kita nggak ajak ngobrol, kita nggak tanyakan bagaimana kabarnya. Sementara di keliling kita ada yang menunggu dan berharap untuk kita perhatikan. Untuk kita tanya bagaimana kabarnya. Bapak Ibu Saudara saya mengutip kembali dari Rick Warren. Kita diciptakan untuk hidup dalam komunitas. Dibentuk untuk menjalin persekutuan dan dirancang untuk menjadi bagian di sebuah keluarga. Ya Bapak Ibu Saudara kita ini diciptakan untuk hidup dalam komunitas. Dibentuk untuk menjalin persekutuan, persatuan. Dan dirancang untuk menjadi bagian dari sebuah keluarga. Bukan menciptakan grup-grup sendiri. Kelompok-kelompok sendiri berdasarkan rayon, tim pelayanan atau yang kita akrab atau yang kita kenal. Sehingga hal ini menegaskan bahwa gereja bukan sekedar tempat ibadah. Gereja adalah keluarga rohani kita. Ya. Dan seperti dalam gereja yang sehat, kasih Kristus seharusnya paling nyata dan paling terasa di dalam gereja. Seringkali Bapak Ibu Saudara dampak terbesar tidak datang dari pelayanan yang besar atau program yang wah. Tapi dari tindakan-tindakan yang kecil dengan ketulusan. Misalnya menyapa orang yang belum kita kenal. Coba kita sapa yang di samping kanan kiri kita sudah kenal. Mungkin ada orang baru. Kalau masih dengan suami, istri, ya udah kenal ya. Tapi mungkin ke belakang, halo. Ya, kenal, pernah lihat. Sudah pergi bolak-balik di gereja Kristus gitu ya. Saudara bisa memilih juga tindakan kecil seperti duduk di dekat orang yang baru yang belum kita kenal. Ya. Yang sama suami istri ya tetap jangan dipisahkan. Tapi mungkin kita bisa di sampingnya itu ada orang yang belum kita kenal gitu ya. Walau bukan hanya orang yang sudah kita kenal. Coba belajar dengan tindakan kecil ngajak ngobrol setelah ibadah gitu ya. Kayaknya baru nih gitu ya. Namanya siapa ya dan lain sebagainya. Walau hanya beberapa menit. Tapi kita sudah menyapa seseorang yang belum kita kenal, yang baru kita jumpai di gereja kita. Mungkin juga setelah terlibat
dari pembicaraan, percakapan, menyapa gitu ya. Ternyata rumahnya selokasi gitu ya, searah dengan kita. Kita bisa menawarkan ya tumpangan. Atau mungkin ternyata berapa kali ketika sebagai petugas, karena mungkin hamba Tuhan ya, yang dulu gitu kita sambut yang baru, ternyata orang-orang yang datang baru itu juga punya pergumulan Bapak Ibu Saudara. Dan ketika mereka berani menceritakan gitu ya, oh hamba Tuhan ya, iya, oh kebetulan saya punya pergumulan, boleh saya didoakan, mungkin Bapak Ibu gitu ya. Jangan langsung, aduh tunggu, mau panggil dulu cuantau, mau panggil pendeta, bisa saja, oh ya boleh kalau mau didoakan oleh saya, boleh saya doakan. Dengan doa yang sederhana, dengan doa yang penuh ketulusan, orang juga akan merasa disambut ya, disambut, dihargai, diterima sebagai keluarganya Allah. Tadi lagu yang dinyanyikan oleh paduan suara Rayon Wanea bagus ya, tapi jangan cuma sampai di pujian. Mari kita lakukan sebagai keluarga Allah. Jangan cuma sampai di tim vokal grup Rayon Wanea, tapi mari juga kita mengenal satu dengan yang lain sebagai keluarga Allah yang Tuhan persatukan di rumahnya ini. Bapak Ibu Saudara, rasa peduli bukan cuma ditujukan juga kepada jemaat yang baru hadir di tengah-tengah gereja kita ini. Tapi juga ingat Bapak Ibu Saudara, ada mereka jemaat kita yang pernah bersama-sama dengan kita, tapi tidak lagi terlihat di gereja kita. Mungkin ada yang sudah lama tidak datang beribadah, bukan karena tidak percaya, melainkan karena mungkin pernah terluka. Bisa jadi perbedaan pendapat, kesalahpahaman dengan hamba Tuhan, majelis, atau sesama jemaat. Mungkin mereka kecewa, merasa tidak dihargai atau tidak dipahami. Sebagian dari mereka tidak pindah gereja, tidak juga berhenti percaya. Mereka hanya menjauh, mereka hanya diam. Apakah ketika kita menyadari kehadiran mereka yang tidak lagi hadir, apakah kita pernah rindu untuk datangi mereka, kunjungi mereka, menyapa mereka kembali, apa kabar? Ya, bagaimana keadaan mereka? Bahkan ketika kita juga bisa mendoakan mereka. Bapak Ibu Saudara, gereja yang berdampak adalah gereja yang peduli. Gereja yang berdampak adalah gereja yang peduli. Ya, kepedulian itu lahir dari orang-orang yang percaya kepada Tuhan, yang dipanggil untuk hidup kudus bukan untuk dirinya sendiri, tapi keluar untuk menjadi terang, untuk menjadi berkat lewat kepedulian, lewat kasihnya kepada sesama jemaat. Bukan hanya kepada yang baru hadir, baru ikut beribadah, tapi juga kepada jemaat yang sudah tidak hadir di gereja. Maka adalah bagian tubuh Kristus yang rindu untuk dipulihkan. Dan Tuhan bisa memakai kita untuk menjangkau mereka kembali. Bapak Ibu Saudara, mari kita bangun rasa kepedulian kita, kasih kita di antara jemaat kita. Bukan dengan menunggu orang lain melakukan dulu atau hamba Tuhan yang melakukan saja, tapi mari kita mengambil langkah pertama. Kita sebagai jemaat yang proaktif, memiliki inisiatif, jangan jadi jemaat yang pasif. Karena jika kasih Kristus tidak terasa di antara saudara seiman saja, di dalam gereja kita ini saja, bagaimana mungkin kita bisa menyatakannya itu kepada dunia luar? Maka Bapak Ibu Saudara, dampak kekudusan itu tidak bisa berhenti di dalam komunitas kita aja. Tetapi dampak kekudusan itu juga justru benar-benar teruji ketika di luar dari komunitas kita juga. Saat kita di kantor, saat kita di sekolah, di kampus, saat di rumah sakit, di pasar, di ruang guru, bengkel, meja kasir, media sosial, bahkan tempat nongkrong-nongkrong kita sebagai yang muda-muda gitu. Tapi sekarang mah bukan yang muda-muda, yang ngopi begitu ya. Sekarang di wilayah kita Kota Manado banyak sekali tempat-tempat ngopi yang pemandangannya begitu indah gitu ya. Tetapi apakah kita cuma menikmati kopi saja atau kita juga bisa berdampak bagi orang-orang yang kita jumpai. Nah, disinilah gereja yang sejati juga diuji untuk berdampak keluar. Bapak Ibu Saudara, masih mengutip dari Rick Warren, gereja adalah satu-satunya organisasi yang ada untuk kepentingan mereka yang bukan anggotanya. Ya,
Gereja adalah satu-satunya organisasi yang ada untuk kepentingan mereka yang bukan anggotanya. Maksudnya apa? Gereja yang sejati adalah hidup yang menjadi terang bagi dunia yang belum mengenal Kristus. Gereja akan berdampak ya, bukan berarti bahwa kita suka ngutip-ngutip ayat Alkitab, lalu kita ini ya diskusi sama orang, lalu kita berdebat, akhirnya kita baku ini ya. Bukan seperti itu, tapi soal menjadi saksi lewat integritas kita, lewat kehadiran kita di tempat di mana Tuhan menempatkan kita. Sebagai guru yang ada menjadi guru, dosen ya. Bapak Ibu bukan hanya mentransfer pengetahuan, tapi membentuk karakter murid dengan kesabaran, dengan kasih, dengan keteladanan. Mencerminkan hati sang guru sejati kita. Sebagai ASN, Bapak Ibu hadir bukan hanya karena kewajiban absen gitu ya. Tapi menjadi terang dengan bekerja jujur, bertanggung jawab, melayani masyarakat dengan hati yang tulus. Karena Bapak Ibu tahu bahwa pekerjaan Bapak Ibu adalah bentuk ibadah kepada Tuhan. Sebagai pedagang atau pengusaha, Bapak Ibu tidak hanya menjual barang, tetapi juga membagikan keramahan, kejujuran, kesabaran, bahkan ketika keuntungan lagi menurun. Karena Bapak Ibu Saudara melayani bukan hanya pelanggan, tapi juga Tuhan. Sebagai driver online atau sopir, bukan sekedar antar jemput orang, tapi kita juga bisa membawa penumpang dengan rasa aman, sopan, ramah, bisa menjadi berkat dalam perjalanan yang singkat sekalipun. Bapak Ibu Saudara, itu di mana Tuhan menempatkan kita. Di Gemim Kris Manado pun kita patut bersyukur Bapak Ibu Saudara, karena Tuhan telah mempercayakan banyak sarana yang menghadirkan terangnya di tengah masyarakat kota Manado melalui Yayasan Ebenezer. Ya Bapak Ibu Saudara, kita mengambil bagian dalam membentuk generasi yang cerdas dan berkarakter Kristiani. Ya, melalui Klinik Immanuel menjadi wujud nyata belas kasih Kristus lewat pelayanan kesehatan. Lewat radio Sumber Kasih, menyiarkan firman dan pengharapan bagi mereka yang belum mengenal Kristus. Tapi sayang ya, banyak dari jemaat Kristus sendiri tidak mendengar radio Sumber Kasih, pada milik dari gereja Kristus sendiri. Malah kebanyakan dari jemaat-jemaat yang lain yang diberkati. Ayo kita setel, baik yang di rumah atau di kendaraan kita, radio Sumber Kasih. Nah, tidak hanya itu Bapak Ibu Saudara, ada 2 komisi juga yang berdampak untuk masyarakat, untuk luasnya di luar dari kota Manado ini, yaitu komisi MPI misalnya juga ya, memperhatikan orang-orang yang belum percaya, dikunjungi, didoakan. Komisi MPI di mana menjangkau itu ya, orang-orang yang belum percaya, etnis Tionghoa, bermitra dengan gereja-gereja suku ya, mendukung ULB, mendukung pemuda-pemudi yang mendapatkan panggilan menjadi hamba Tuhan dan seterusnya. Nah Bapak Ibu Saudara, gereja harus berdampak bukan hanya di dalam tapi juga keluar. Ya bukan tunggu fasilitasnya dulu ada lengkap, bagus, tapi semua itu akan keluar berdampak ketika ada kasih, kepedulian yang mengalir dari dalam kehidupan kita sebagai umat yang percaya kepada Tuhan dan mau menjangkau kepada orang-orang di luar sana. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ketika Rasul Paulus menyebut kita umat yang kudus, itu bukan sekedar status rohani yang terdengar mulia. Itu adalah panggilan untuk setiap kita, untuk hidup berbeda, untuk hidup berdampak dan memuliakan Tuhan kita. Kita dikuduskan bukan untuk bersembunyi Bapak Ibu Saudara, tapi kita dikuduskan untuk bersinar, membawa terang Kristus dimanapun kita ditempatkan. Dunia tidak sedang menunggu gereja yang megah gedungnya, tapi orang-orang percaya yang nyata kasihnya, jujur hidupnya, dan berani untuk bersaksi. Mari Bapak Ibu Saudara mengakhiri perenungan pada saat ini. Mari saya mengajak kita, mari kita keluar dari zona nyaman kita. Buka mata kita untuk melihat kebutuhan. Buka hati kita untuk mau dipakai Tuhan menjadi berkat. Buka mulut kita untuk menyaksikan kasih Tuhan, kebaikan Tuhan. Buka tangan kita untuk melayani. Ya Bapak Ibu Saudara, jangan tunggu untuk jadi sempurna, untuk mulai berdampak. Tapi mulailah dari satu langkah,
Satu tindakan kasih, satu orang yang kita layani. Sehingga kita yang dipanggil menjadi umatnya yang kudus, kita juga terpanggil untuk berdampak sebagai komunitas bergereja, baik di dalam maupun di luar. Kiranya Tuhan memberkati kita melalui firman-Nya. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur karena Engkau telah memilih kami menjadi umat-Mu yang kudus. Kami sadar bahwa kekudusan bukan hanya status, tapi panggilan hidup kami. Tolong kami ya Tuhan, bahwa untuk tidak hanya menjadi pendengar firman, tapi juga menjadi pelaku terang dimanapun Engkau tempatkan kami. Biarlah mulai dari hari ini Tuhan, hidup kami tidak lagi biasa-biasa saja, tapi hidup yang mau berdampak, hidup yang mau mencerminkan kasih-Mu, hidup yang mau mencerminkan kepedulian. Kami tidak menunggu untuk menjadi sempurna, kami hanya mau taat, mulai dari satu langkah, mulai dari satu kasih nyata. Utus kami ya Tuhan, jadikan kami terang-Mu di lingkungan sekitar kami. Terima kasih untuk kebenaran firman-Mu, diberkatilah kami semuanya. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami sudah berdoa. Amin.